Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Fuji Pratiwi dari Fakultas Ekonomi kelas 2B Manajemen dan Reguler. Di sini saya akan meresum ulang tugas dari Pak Dadang mengenai konsep pembiayaan dalam perbankan syariah. Pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Dalam pelaksanaan pembiayaan, Bank Syariah harus memenuhi dua aspek yang sangat penting, yaitu yang pertama, aspek syar'i, di mana dalam setiap realisasi pembiayaan kepada para nasabah Bank Syariah harus tetap berpedoman pada syariat Islam. Dan yang kedua, aspek ekonomi, yakni telah mempertimbangkan perolehan keuntungan baik bagi Bank Syariah maupun bagi nasabah Bank Syariah. Lalu ada pengertian pembiayaan. Istilah pembiayaan dalam perbankan syariah yaitu utang piutang. Juga dikenal istilah kredit dalam perbankan konvensional. Utang piutang biasanya digunakan oleh masyarakat dalam konteks pemberian pinjaman kepada pihak lain. Pembiayaan selalu berkaitan dengan aktiva bisnis. Bisnis itu sendiri adalah aktiva yang mengarah pada peningkatan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan, atau pengelolaan barang produksi. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang dan tagihan yang dipersamakan, dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Aktiva produksi adalah penamaan dana Bank Islam baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, card, surat berharga Islam, penempatan, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontingensi pada rekening administrasi serta sertifikat wadiah. Lalu ada falsafah pembiayaan. Setiap lembaga keuangan syariah mempunyai falsafah mencari keridho Allah Subhanahu wa taala untuk memperoleh kebijakan di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, setiap kegiatan lembaga keuangan yang dikhawatirkan menyimpang dari tuntunan agama harus dihindari. Berikut falsafah yang harus ditetapkan oleh Bank Syariah dalam menjalankan operasionalnya. Yang pertama, menjauhkan diri dari unsur riba. Lalu yang kedua, menerapkan sistem bagi hasil dalam perdagangannya. Lalu ada prinsip-prinsip pembiayaan. Ada 3 prinsip dalam melakukan akad pada bank syariah, yaitu yang pertama, prinsip bagi hasil. Fasilitas pembiayaan yang disediakan di sini berupa uang tunai atau barang yang dinilai dengan uang. Jika dilihat dari sisi jumlah, dapat menyediakan sampai 100% dari modal yang diperlukan, ataupun dapat pula hanya sebagian saja berupa patungan antar bank dengan pengusaha atau customer. Prinsip bagi hasil ini terdapat dalam produk-produk mudaharobah, musyarakah, dan muzaroah. Lalu yang kedua ada prinsip jual beli. Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli di mana bank akan membeli terhadap dahulu barang yang dibutuhkan
atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melalui pembiayaan barang atas nama bank. Kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan. Prinsip ini terdapat dalam produk Bai al-Murabah, Bai al-Muqayyadah, Bai al-Mutaqah, Bai as-Salam, dan Bai al-Istisna. Lalu yang ketiga, prinsip sewa menyewa pembiayaan menurut tujuan. Dalam bank syariah dibedakan menjadi akad sewa menyewa yang dilakukan dalam perbankan syariah. Prinsip ini terdiri atas dua jenis akad, yaitu akad ijarah dan akad ijarah mutabi'ah bi'at tamlik. Lalu ada jenis-jenis pembiayaan. Jenis-jenis pembiayaan pada dasarnya dapat dikelompokkan menurut beberapa aspek, di antaranya pembiayaan menurut tujuan. Pembiayaan modal kerja yaitu pembiayaan yang dimaksud untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha. Lalu pembiayaan investasi yaitu pembiayaan yang dimaksud untuk melakukan investasi atau pengadaan barang konsumtif. Lalu pembiayaan menurut jangka waktu. Pembiayaan jangka waktu pendek yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 bulan sampai dengan 1 tahun. Lalu pembiayaan jangka waktu menengah yaitu pembiayaan yang dilakukan waktu 1 tahun sampai dengan 5 tahun. Dan pembiayaan jangka waktu panjang yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan waktu lebih dari 5 tahun. Analisa kelayakan pembiayaan. Dua fungsi utama bank syariah adalah mengumpulkan dana dan menyalurkan dana. Penyaluran dana yang dilakukan bank syariah adalah pemberian pembiayaan kepada debitur yang membutuhkan, baik untuk modal usaha maupun untuk konsumsi. Praktik pembiayaan yang sebenarnya dijalankan oleh lembaga keuangan Islam adalah pembiayaan dengan sistem bagi hasil atau syirkah. Praktik syirkah ini terkesan dalam dua jenis pembiayaan, yaitu pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah. Lalu yang terakhir ada pengawasan dan penanganan pembiayaan bermasalah. Secara umum, pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor-faktor intern dan faktor-faktor ekstern, atau faktor luar dan faktor dalam. Faktor intern adalah faktor yang di dalam perusahaan sendiri, dan faktor utama yang paling dominan adalah faktor manajerial. Timbulnya kesulitan-kesulitan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh faktor manajerial dapat dilihat dari beberapa hal seperti kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan pembiayaan dan pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat, penempatan yang berlebihan pada aktiva tetap, dan permodalan yang tidak cukup. Lalu ada faktor ekstern, adalah faktor-faktor yang berada di luar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana alam, peperangan, perubahan dalam kondisi perekonomian dan perdagangan, perubahan-perubahan teknologi, dan lain-lain. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf bila ada kesalahan dalam kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.